Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya dari kelas KPIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Al-Quran dan apa tanggapan Anda tentang Al-Quran yang ada di HP. Apa itu termasuk Al-Quran, apa tidak? Baik, saya akan sedikit menjelaskan yang dimaksud Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan kitab Allah yang di dalamnya terkandung pesan-pesan ajaran Islam, baik akidah, syariat, maupun akhlak. Ketiga muatan tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu di satu sisi ada yang perlu dipahami secara kontekstual rohaniah. Jika dipahami secara lahiriah saja, ayat-ayat Al-Quran akan terasa kaku, kurang dinamis, dan tidak mustahil akan ditemukan persoalan yang tidak dapat diterima secara psikis. Menurut saya, Al-Quran yang ada di HP itu tetap dianggap sebagai Al-Quran karena isinya sama dengan Al-Quran cetak. Hadis yang relevan adalah dari Abu Musa Asy'ari yang menyatakan bahwa Al-Quran itu ada pada mana-mana. Ini menunjukkan bahwa bentuk fisiknya bukanlah syarat untuk menganggap sebuah teks sebagai Al-Quran. Hadis yang relevan adalah dari Abu Musa Asy'ari yang menyatakan Innallaha azza wa jalla yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharinah, yang menunjukkan bahwa Al-Quran hadir dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk digital di HP, dan tetap dianggap sebagai Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas KPIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum Al-Quran sebagai hujjah. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut kaum Quraisy Shihab, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, yaitu suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tepat dan tiada satu bacaan pun di dunia ini yang sebanding dengannya. Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Abduh, Alkitab yakni Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam yang harus ditaati dan dijalani. Al-Quran juga merupakan bacaan yang jika membacanya akan mendapatkan ganjaran pahala atas setiap huruf yang dibaca. Allah memerintahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu benar tajwid dan mahrojnya, mentadabburi isinya dan mengamalkannya. Dalam Al-Quran itu mempunyai karakteristik Al-Quran itu antara lain yaitu seperti Ar-Rabbaniyah. Nama ini dinisbatkan kepada Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diyakini sebagai Ummu al-Hasis, induk segala karakteristik dan sumber utamanya secara keseluruhan, di mana semua karakter bermuara kepadanya. Kedua, Al-Kalam, maksudnya tidak mengandung kekurangan dan celah. Karakter ini menempati urutan kedua setelah yang pertama, Ar-Rabbaniyah, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlepas dari kekurangan dan celah itu bersifat sempurna. Ketiga, Al-Wudhu, maksudnya adalah jelas. Antonimnya adalah agamut, misterius. Kata muhkam merupakan isim maf'ul dari ahkam mahi yang secara harfiah semakna dengan atqonah atau mutqon yang berarti kuat atau dikuatkan. Selain itu, muhkam secara bahasa juga berarti wadhi, jelas, sedangkan mutasyabih adalah isim fa'il tasabaha yang semakna dengan memuat. Baik, dengan penjelasan tadi
Di atas dapat disimpulkan bahwa dalil Al-Quran adalah bukti atau argumentasi yang diambil dari teks Al-Quran untuk mendukung suatu keyakinan, ajaran, atau pendapat. Al-Quran itu memiliki karakteristik unik, termasuk kesempurnaan bahasa Arabnya, ketiadaan perubahan sepanjang waktu, dan konsistensi dalam pesan-pesan moral dan spiritualnya. Selain itu, Al-Quran juga dibagi menjadi ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda. Sementara ayat-ayat mutasyabih memiliki makna yang ambigu dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Dalam penafsiran Al-Quran terdapat dua jenis dalil, yaitu dalalah qat'iyah yang merupakan bukti yang pasti dan tegas, serta dalalah zaniyah yang merupakan bukti yang bersifat dugaan atau kemungkinan. Keseluruhan pemahaman dan penafsiran Al-Quran membutuhkan keterampilan dalam memahami konteks bahasa dan hukum interpretasi yang berlaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.